melakukan ibadat pada hari ini, hendaknya lah kita nyanyikan lagu pembuka, Hanya Debulah Aku. Lagu pembuka Hanya Debulah Aku, puji syukur nomor 481. Bisa lihat di Katolik ya. Hanya debulah aku di atas kakimu Tuhan, haruskan dirimu sama penuh ampun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Saudara-saudara dan teman-teman OMK Belangwetan yang terkasih dalam Kristus, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Marilah kita doakan Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantarkan kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Doa pembuka. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kami semua ini dalam perjalanan hidup untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta kasih dan keinginan luhur kami yang melandasi untuk saling mengikat diri di hadap Tuhan. Limpahkanlah rahmat-Mu atas kami, buatlah kami pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit,
melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang diberikan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggalkan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan pada hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Pagi itu seorang anak kecil busuk berdoa di depan Gua Maria di salah satu paroki di Malang. Dengan terbata-bata, ia mengucapkan beberapa kata syukur karena dia baru sembuh dari sakit. Setelah itu, dia mengucapkan permohonannya supaya orang tuanya membelikan dia hadiah karena naik kelas. Melihat kepolosan anak ini, saya tersadar betapa dosa sesungguhnya adalah ungkapan kejujuran. Ungkapan yang muncul secara spontan dari dalam hati tanpa ada untaian rumusan yang rumit dan berbelit-belit. Doa yang mengalir dari kedalaman hati yang sederhana. Hari ini kita mendengarkan dari Injil mengenai dua kisah pendoa di Bait Allah. Seorang Farisi mengucap syukur pada Tuhan karena ia tidak sama seperti orang lain, dan orang Farisi ini sungguh mencerminkan pribadi yang taat kepada hukum. Ia bukan pezinah atau perampok, ia berpuasa 2 kali seminggu dan rajin memberi persepuluhan dari penghasilannya. Ia juga tidak seperti pemungut cukai yang sedang berdoa agak jauh dari sampingnya, tak jauh dari mengadah ke langit, dan sambil memukul diri dia berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Doanya singkat dan sederhana, disertai penyesalan yang mendalam. Memukul diri adalah tanda bahwa ia sungguh-sungguh menyesal atas dosa-dosanya. Ia meminta belas kasihan dari Allah. Dua gambaran yang ditampilkan Yesus dalam kisah hari ini mengisahkan mengenai seorang pendoa, tetapi Yesus mau menekankan mana yang menjadi pendoa sejati. Dan orang Farisi mesti tampaknya indah dan saleh, ternyata sejatinya tidak terpusat pada Allah tetapi pada dirinya sendiri. Berbeda dengan doa seorang pemungut cukai, dia berdoa dengan jujur dan rendah hati. Doanya mengalir dari dalam hati dan memusat pada Allah. Ia menyadari segala kedosaannya dengan penuh penyesalan. Seorang pendoa sejati mampu meluapkan ungkapan dari kedalaman hati dengan tulus dan jujur. Seperti anak kecil yang saya ceritakan, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus berkata, "Bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu keseluruhan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan." Inilah sikap pendoa sejati. Marilah iman kita yang ditanamkan. Kita berdoa, Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita, dan dengan Roh Kudus, bukan oleh peran Maria yang menderita sengsara dalam penderitaan Yesus Pilatus, disalibkan pada yang turun ke kematian bagi kami mati, yang naik surga di Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dalam menurut mati. Tuhan datang di tengah-tengah kita tanpa memandang siapa dan apa yang telah kita berbuat. Maka marilah kita mohon padanya secara berdoa. Bagi warga dunia, Bapa, lindungilah kami semua dari pandemi ini,
terutama warga dunia yang wilayahnya sudah mencapai keadaan darurat. Curahkanlah rahmat cinta kasih kepada kami semua agar kami senantiasa saling bahu-membahu melewati pandemi ini. Kami mohon. Bagi para pejuang mental illness, Bapa, kuatkanlah hati mereka yang sedang berjuang untuk bangkit membangun mental mereka, berjuang melawan depresi karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Bimbinglah mereka ya Tuhan, agar mereka tidak tersesat dan semakin jauh dari-Mu. Kami mohon. Bagi kita semua yang ada di sini, Bapa, berkatilah agar kami senantiasa bersyukur atas hidup yang telah Kau berikan kepada kami setiap harinya. Tuntunlah kami, Tuhan, agar kami dapat mencapai tujuan dan cita-cita kami masing-masing. Kami mohon. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan masing-masing. Kami mohon. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah rezeki pada kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Marilah kita doakan doa mohon perlindungan dari pandemi corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan pelihara kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam keadaan. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga, bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Santo Yosef Penelindung Gereja, Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Santo Sebastianus, Santo Rokus, Santo Carolus Borromeus, Santo Antonius Agung, Santo Quirinius, Santo Edmundus, Santo Damianus, Santa Dipna, Santo Eustachius, Santo Corona dan Santo Victor, dan para kudus Allah pelindung dari wabah dan penyakit. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa prapaskah ini. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Saudara sekalian, ibadat pada malam ini sudah selesai. Ulanglah sambil membawa damai dan kasih Tuhan. Lagu penutup, Golgota tempat Tuhanku disalib. Lagu penutup Golgota tempat Tuhanku disalib nomor 487. Monggo 1, 2, 3.
Kedudukan tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pulang dengan malam kalinya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memenang Golgota. Amin. Pin sapa?